Selamat pagi, perkenalkan nama saya Santasari Devi Simanusong dengan NIM 4222101023. Di sini saya akan menjelaskan tentang robot arm with smartphone control. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang desain mekanikalnya, elektrikalnya, dan programnya. Saya juga akan menampilkan demonstrasi dari robot tersebut. Sebelum saya masuk ke penjelasan tentang desain mekanikalnya, elektrikalnya, dan programnya, saya akan menjelaskan apa sih robot arm. Robot arm merupakan jenis robot yang berfungsi seperti lengan manusia. Robot arm tersusun atas sendi-sendi yang terhubung dengan lengan-lengan di mana sendi-sendi tersebut dapat dikendalikan oleh unit pengendali. Robot arm dapat dibuat sesuai kebutuhan, di mana semakin banyak sendi yang terdapat pada robot arm, semakin banyak pula degree of freedom, atau disebut dengan DOF. Selanjutnya kita masuk ke mechanical. Di sini bisa kita lihat ini adalah desain mekanikal dari robot arm. Robot ini mempunyai 6 DOF, yaitu waist. Waist ini sebagai pinggang yang bertujuan untuk menggerakkan rotasi seperti gerakan memutar pinggang pada robot. Shoulder. Shoulder ini sebagai bahu yang bertujuan untuk menggerakkan naik turunnya robot. Elbow. Elbow ini sebagai siku yang bertujuan untuk menggerakkan robot secara fleksi dan ekstensi, seperti gerakan membengkokkan robot dan meluruskan lengan robot. Di sini adalah wrist roll. Wrist roll ini sebagai pergelangan tangan robot yang memungkinkan gerakan memutar pada pergelangan robot. Wrist pitch. Wrist pitch ini sebagai pergelangan tangan robot untuk menggerakkan naik turunnya robot. Dan gripper. Gripper ini sebagai penjepit untuk mengendalikan genggaman atau pegangan pada ujung lengan robot yang dimana fungsinya untuk mengambil objek dari titik 0 ke titik 1 dan sebaliknya seperti itu juga dari titik 1 ke titik 0. Jadi objek yang terdapat pada titik 0 akan dipindahkan ke titik 1 dan sebaliknya pun seperti itu. Objek terdapat titik 1 ke titik 0. Selanjutnya, electrical. Robot ini diberikan tegangan 12 volt, dan 12 volt ini akan di-step down-kan oleh step down LM2596 hingga sampai tegangan itu menjadi 5 volt. Dan 5 volt ini akan diberikan tenaga dari ESP32 DivKit hingga servo TD8120MG dan servo SQ90. Kenapa sih kita memilih ESP32 ini sebagai mikronya? Karena robot ini akan kita sambungkan ke smartphone kita dan ESP ini akan kita akses melalui WiFi. Makanya ESP32 ini digunakan sebagai microcontroller dari robot tersebut. Dan di sini juga kita mempunyai dua jenis servo. Jadi satu jenis servo ini digunakan 3 unit. Yang pertama satu jenis servo TD8120MG. Kita menggunakan 3 unit dan 3 unit ini digunakan di bagian waist, shoulder, dan elbow. Sedangkan servo SQ90 ini digunakan di bagian wrist roll, wrist pitch, dan gripper. Di sini kita masuk ke bagian program. Jika kita masukkan IP address-nya, maka tampilan user interface-nya akan seperti ini. Dan bagian tampilan user interface ini memiliki fitur yaitu gripper, wrist pitch, wrist roll, elbow, shoulder, and base. Dan fitur-fitur ini digunakan untuk membantu pergerakan dalam robot tersebut. Dan di sini juga kita menggunakan fitur record dan play. Dan record ini berfungsi untuk mengingat, untuk membantu si robot untuk mengingat pergerakan yang kita gerakan melalui gripper, wrist pitch, wrist roll, elbow, shoulder, and base. Sedangkan play ini digunakan untuk menghasilkan tampilan yang telah kita record sebelumnya. Sebelum melakukan demonstrasi, di sini saya menyambungkan ke WiFi-nya terlebih dahulu dan memasukkan IP address-nya ke dalam internet. Dan di sini saya sedang merekodnya dan mengatur pergerakan robot tersebut. Demonstrasi ini juga menggunakan objek kertas yang dimana kertas ini akan digunakan sebagai objek demonstrasi pitch and plus-nya robot arm untuk
untuk mengambil dan meletakkan dari barang titik 0 ke titik 1. Saya masuk ke bagian play-nya. Di sini adalah hasil dari rekotan yang saya lakukan sebelumnya.